Selamat siang pemirsa. Kembali dengan saya Gasinda Saputri yang akan menyampaikan beragam topik menarik yang kami rangkum dalam seputar Indonesia. Jakarta kembali banjir diiringi kemacetan. KPU kunjungi pimpinan Muhammadiyah. Presiden cabut PPKM. Anak hilang telah ditemukan kembali. Angin kencang akibatkan rumah hancur. Kemacetan yang sering menjadi masalah utama di kota-kota besar di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta, hari ini mengalami peningkatan volume kendaraan, khususnya di akhir pekan yang panjang. Kemacetan terjadi di banyak wilayah Jakarta, dan daerah kota Kasablanka mengalami dampak yang terparah. Kepadatan lalu lintas Jakarta terlihat mulai dari terowongan Kasablanka hingga tepat di depan Mall Kasablanka. Jalur tersebut terletak di pertengahan jalan TPU Menteng Pulo yang terletaknya di sisi sebelah kiri Jalan Kasablanka yang akan membawa Anda menuju Jalan Menteng Pulo Raya atau sekitar belakang Mall Kasablanka. Sedangkan pada ruas Jalan Kasablanka di arus sebaliknya, tepat di Tebet, Saharjo menuju ke arah Kuningan terpantau ramai lancar. Kemacetan juga diikuti hujan besar yang membasahi area sekitarnya sejak tadi pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat yang mana menjadikan kemacetan semakin parah. Hujan besar juga turun di bagian barat Jakarta dan telah menyebabkan banjir. Banjir sudah setinggi 20 cm dan mengganggu pengguna jalan. Kemacetan juga diikuti hujan besar yang membasahi area sekitarnya sejak tadi pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat yang mana menjadikan kemacetan semakin parah. Hujan besar juga turun di bagian barat Jakarta dan telah menyebabkan banjir. Banjir sudah setinggi 20 cm dan mengganggu pengguna jalan yang dapat membahayakan khususnya bagi pengguna sepeda motor. Petugas kepolisian turut membantu mengatur lalu lintas. Sementara itu pemirsa, pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan kunjungan ke pimpinan Pusat Muhammadiyah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada hari Selasa 3 Januari 2022. Pertemuan kali ini merupakan bentuk audiensi, sekaligus silaturahmi antara KPU dengan PP Muhammadiyah untuk meminta dukungan agar pelaksanaan pemilu 2024 berjalan lancar. Pertemuan antara pengurus Pusat Muhammadiyah dengan pimpinan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada hari Selasa 3 Januari 2022 menghasilkan saran yang diberikan dari pengurus Pusat Muhammadiyah. Pengurus Muhammadiyah merekomendasikan agar pemilu 2024 dapat berjalan tepat pada waktunya. Selain itu, Haidar Nasir selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan bahwa pengurus Pusat Muhammadiyah berharap semua komponen bangsa dapat bersatu sehingga tidak terjadi pembelahan politik pada momentum pemilu di tahun ini. Sementara itu, agenda ini merupakan bagian dari rangkaian silaturahmi audiensi KPU ke berbagai pimpinan organisasi kemasyarakatan. Sebelumnya, KPU juga telah mengajukan permohonan audiensi PBNU, KWI, PGI, Walubi, dan Matakin. Berita selanjutnya, mulai hari Senin 30 Desember 2022, Presiden Jokowi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kini tak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun, Presiden mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dengan tetap memakai masker selama berada di tengah kerumunan dan di ruangan tertutup, sebab pandemi belum berakhir secara global. Presiden menyebutkan pandemi COVID-19 makin terkendali dalam beberapa bulan terakhir. Per 27 Desember 2022, kasus harian hanya 1,7 kasus per 1 juta penduduk.
Positif rate mingguan berada pada 3,35%. Tingkat perawatan rumah sakit berada pada angka 4,79% dan kematian pada angka 2,39%. Pemerintah memutuskan mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Selain itu, Presiden menjelaskan bahwa pencabutan PPKM juga dilandasi oleh tingginya cakupan imunitas penduduk. Berdasarkan hasil sero survei yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, tingkat kekebalan masyarakat berada pada angka 98,5% per Juli 2022, meningkat 87,8% pada Desember 2021. Meskipun kebijakan PPKM telah resmi dicabut, Presiden meminta agar aparat dan lembaga pemerintah tetap bersiaga, serta memastikan mekanisme vaksinasi di lapangan tetap berjalan, utamanya vaksinasi booster. Presiden juga memastikan bahwa bantuan sosial bagi masyarakat akan tetap disalurkan. Bansos yang selama PPKM diterima masyarakat akan dilanjutkan pada tahun 2023. Berita selanjutnya, korban penculikan anak di Gunung Sahari, Jakarta Pusat ditemukan di dalam gerobak pelaku. Korban ditemukan polisi di Jalan Wahid Hasyim, Ciledug, Tangerang Selatan pada Senin 2 Januari 2023 malam hari. Polisi berhasil menemukan Malika Anastasia, anak berusia 6 tahun yang menjadi korban penculikan sejak 1 bulan lalu. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Komisaris Besar Komarudin mengatakan pelaku ditangkap di Jalan Wahid Hasyim, Cipadu, Ciledug, Tangerang Selatan sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Korban kami bawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk kita lakukan pemeriksaan, mengingat sudah cukup lama berhari-hari berada bersama dengan terduga pelaku ya. Pada saat ditemukan juga tadi korban berada di dalam sebuah gerobak yang dibawa oleh pelaku. Motif sementara apa Pak kira-kira? Saat ini masih kita kembangkan, termasuk pelaku kita bawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk kita mintai keterangan motif dari pelaku membawa korban. Setelah ditelusuri, korban diculik oleh pelaku yakni Iwan Sumarno alias Jaki alias Herman alias Yudi pada 7 Desember 2022 hingga ditemukan pada 2 Januari 2023 malam. Ia bekerja sebagai pemulung. Polisi menyebutkan jika korban dibawa oleh pelaku selama berhari-hari untuk memulung barang bekas. Kedua orang tua Malika sujud syukur mendapati kabar buah hatinya yang menghilang diculik telah ditemukan oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Orang tua korban berharap anak perempuan mereka dalam keadaan selamat dan baik-baik saja. Mereka juga meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya atas perbuatan yang membuat mereka nyaris kehilangan putri tercinta. Tapi saya nggak puas, belum lihat anak saya. Saya minta tolong dibawa untuk dipertemukan saya sama anak saya. Terima kasih banyak kepada semua orang yang mau membantu aku ya Allah. Aku ucapkan semua terima kasih. Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, dilimpahkan rezekinya bagi yang membantu keluarga saya ya Allah. Puluhan rumah dan sejumlah fasilitas umum di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami kerusakan akibat angin kencang. Sekitar 39 unit rumah warga di Flores Timur mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut, yang terjadi sejak tanggal 30 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023. Selain itu, sekitar 5 fasilitas umum mengalami kerusakan ringan hingga kerusakan berat. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Flores Timur, kerusakan terjadi pada 6 kecamatan dan 18 desa. Sekitar 17 rumah rusak ringan, 22 rusak berat, 1 dapur rusak ringan, dan 1 dapur rusak berat. Selain itu, ada 2 fasilitas umum yang mengalami kerusakan ringan,
yakni kantor BP4D Larantuka dan RSUD Larantuka. Sedangkan fasilitas umum yang mengalami kerusakan berat antara lain Gedung UNBK SMAN 1 Larantuka dan kantor desa Kokotobo dan SDK Kokotobo. Pantauan akibat angin kencang ini di area sekitar kota Larantuka, termasuk Kecamatan Ile Mandiri, khususnya di desa Watu Tutu, untuk melihat keadaan banyak rumah warga yang rusak akibat diterjang angin dan akibat pohon tumbang. Viralnya Mixu di Indonesia akan menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Agasinda Saputri, pamit undur diri dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, sekarang saya sedang berada di tempat yang akan menyegarkan tubuh Anda. Tempat yaitu Mixu cabang Cihamplas. Yuk ikuti saya untuk memesannya. Halo Kak. Halo. Kak, kan akhir-akhir ini Mixu tuh jadi es krim yang paling diminati dan dicari oleh orang-orang ya. Ya. Nah, kira-kira menu bestsellernya itu apa ya? Bestsellernya kita punya nih dari top 1 sampai top 6. Kakaknya mau yang ada es krim, ada minuman asin juga, ada juga yang minuman manisnya. Kira-kira dari antara ini semua mana yang paling banyak dicari Yang orang-orang? paling banyak dicari ada di creamy mango boba. Itu karena ada es krimnya mungkin jadi seger ya. Ada mangonya juga. Boleh deh Kak, aku mau itu satu. Creamy mango bobanya satu ya Kak? Iya boleh. Ada tambahan lagi. Sudah cukup. Udah cukup. Jadi 22.000. Ini Kak. Ya. Silakan Kak. Terima kasih Kak. Sama-sama. Selamat menikmati. Iya, terima kasih. Baik pemirsa, ini adalah salah satu menu bestseller di Mixu, yaitu Creamy Mango Boba. Sepertinya gak heran ya kenapa menjadi banyak diminati oleh orang-orang, karena rasanya benar-benar enak, segar, dan nyatu di mulut kita. Yuk kita tanya-tanya komentar ke pengunjung lain. Halo Kak. Boleh tahu namanya siapa? Nama aku Yasmin. Kakaknya lagi minum varian apa? Fresh lemon squeeze. Kira-kira rasanya gimana Kak? Ini rasanya enak banget ya, fresh. Apalagi ada lemonnya, jadi agak sedikit asam, tapi juga nggak terlalu manis. Seberapa sering Kakak ke Mixu? Udah 3 kali. 3 kali ya. Kira-kira rating dari 1 sampai 5 buat Mixu itu berapa? 5 sih menurut aku, karena enak banget Kak. Wah, lumayan tinggi ya, Iya. bahkan tinggi sekali. Baik pemirsa, tadi kita sudah menanyakan menu bestseller dari Mixu, dan kita juga sudah bertanya tentang komentar bagaimana rasa Mixu kepada konsumen lainnya. Bagi pemirsa yang ingin mencoba Mixu, langsung saja datang ke Mixu.